Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yuliana Nurhidayah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya tentang materi wawasan kebinekaan global. Topik yang saya ambil dalam materi ini adalah topik 3, berdamai dengan diri, damai mulai dari diri sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Yes. Luar biasa sekali ya. Hari
Budian mengambil topik yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri. Jadi kita itu harus berdamai dengan diri. Mulai dari mana kalau berdamai dengan diri? Damai mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum kita berdamai dengan orang lain, itu kita harus damai dulu dengan diri kita sendiri. Jadi kamu harus memahami dulu dirimu itu seperti apa. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, nah, pada tema berdamai dengan diri ini, capaian pembelajarannya itu adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari topik damai dengan diri sendiri, itu anak-anak diharapkan dapat apa? Yang pertama, memahami konsep tentang identitas diri. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa memahami identitas dirimu sendiri-sendiri. Jadi harus paham identitasmu. Siapa namamu, kesukaanmu apa, itu kamu harus paham. Masa nggak tahu? Misalnya Raisya, kamu siapa? Aku nggak tahu aku siapa. Nggak mungkin. Semuanya tahu kan? Kamu itu siapa? Tahu. Jadi harus memahami konsep tentang identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Yang namanya welas asih itu kita harus menyayangi diri kita sendiri. Jadi biasanya kamu sayang sama bapak ibu, sayang sama adik, sayang sama teman. Tapi kadang kamu tuh lupa tidak menyayangi dirimu sendiri. Iya atau tidak? Iya atau lupa toh? Nah, kita itu harus mulai menyayangi diri sendiri terlebih dahulu, baru menyayangi orang lain. Nah, di sini Budian punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah anak-anak itu merasa malu? Kamu pernah nggak merasa malu? Pernah. Ya, Budian sendiri itu juga pernah merasa malu. Tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda. Pernah nggak kamu tidak percaya diri? Tidak percaya diri dengan dirimu sendiri. Siapa bisa memberi contoh pada saat kamu tidak percaya diri? Contohnya apa? Dava coba. Dava pernah nggak tidak percaya diri karena apa, Pak? Oh, saya tidak percaya diri, Bu, karena itu pernah dibilang saya hitam. Pernah seperti itu? Pernah. Tapi kita harus percaya diri. Boleh merasa tidak percaya diri, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Kemudian, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut. Karena malu kulitnya hitam, terus kamu nggak mau keluar rumah. Terus keluar rumah maskeran terus, itu kan berarti menyembunyikan apa yang membuatmu tidak percaya diri. Itu ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa ya kok saya itu malu dikatakan hitam? Karena temanmu ada yang lebih hitam, ada yang lebih putih, ada yang lebih putih, jadi insecure, jadi merasa kok aku hitam ya, tidak seperti dia, jadi malu terus tidak percaya diri. Akhirnya disembunyikan kemana-mana pakai masker. Tuh, terus yang rambutnya keriting kemana-mana pakai topi karena malu rambutnya keriting. Itu tidak perlu. Yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh? Tapi kamu pernah nggak merasa percaya diri? Ini loh aku, ini loh Raisya, ini loh Tera. Pernah nggak percaya diri seperti itu? Pernah. Harus, dan itu harus tanpa merasa malu. Jadi apapun yang ada di diri kalian itu tunjukkan, jangan pernah merasa malu. Karena ini tuh pemberian Allah, itu yang terbaik untuk diri kamu. Kamu pengen putih, sombong, ngerti nek dikasih putih nanti kamu malah jadi sombong. Jadi sama Allah ya udah kamu dikasih hitam saja. Nanti nek tak kasih putih kamu sombong kok. Nah, itu dikasih hitam harus diterima. Nah, selanjutnya kita akan belajar bermain identitasku. Coba sekarang maju dulu. Ada yang di sebelah selatan, ada yang di sebelah utara. Yuk, ini Budian tutup dulu. Nanti Budian punya beberapa instruksi. Jadi diperhatikan instruksinya.
Sudah siap? Are you ready? Nah, sebelum dimulai, mana semangatmu? Ya, sip sekali, masih semangat ya. Perhatikan instruksi yang pertama. Jika kamu laki-laki, silahkan berjalan ke selatan. Jika kamu perempuan, silahkan berjalan berkumpul di utara. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Ya. Terus yang kedua. Budian punya dua kata, bakso dan mie ayam, yang menggambarkan kalau kamu suka bakso. Siapa yang suka bakso? Nanti silakan berjalan ke arah selatan, berkumpul di selatan. Yang suka mie ayam silakan berkumpul di utara. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Nah, ya ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam. Tidak apa-apa. Identitas orang itu berbeda-beda, tidak harus sama. Yang selanjutnya, masih mau lagi? Oke. Yang selanjutnya antara sepak bola. Yang suka sepak bola silakan menuju ke utara. Yang suka lompat tali silakan menuju ke selatan. 1, 2, 3. Oke, perempuan suka sepak bola tidak apa-apa, karena itu memang diri kamu suka sepak bola. Tidak usah terpengaruh dengan teman-teman. Lagi? Oke. Berbelanja ke pasar silakan ke arah selatan. Yang suka berbelanja ke mall silakan ke arah utara. 1, 2, 3. Yang suka berbelanja ke mall hanya Raisya. Kita sama pos dulu. Tapi tidak apa-apa, karena di pasar itu lebih komplit, lebih murah, boleh. Itu kan sesuai dengan dirimu sendiri. Tidak boleh terpengaruh temannya. Mau lagi? Apalagi ya kira-kira ya? Berenang. Yang suka berenang silakan ke arah utara. Yang suka memancing silakan ke arah selatan. 1, 2, 3. Tidak ada yang suka memancing, ternyata semuanya suka berenang. Satu tepuk tangan untuk kita semua. Seru atau tidak anak-anak? Seru. Ini tadi itu kita belajar mengungkapkan apa yang ada di diri kita, identitas diri. Jadi kita bisa mengidentitas diri kita sendiri. Aku tuh suka apa toh? Kesukaanku yang mana toh? Itu adalah salah satu bermain identitas. Sekarang silakan kembali berduduk kepada kelompoknya masing-masing. Setelah melakukan permainan tadi, di sini ada refleksi. Refleksi ya, yang buka. Refleksi pembelajarannya adalah dari permainan tadi, coba diskusikan, bicarakan dengan teman-temanmu satu kelompok, renungkan beberapa pertanyaan ini. Silakan diamati dulu pertanyaan 1, 2, dan 3. Kira-kira jawabannya apa? Ya. Waktunya 5 menit. Silakan dibaca dulu pertanyaannya itu, terus kira-kira nanti aku menjawab apa ya? Siap ya? Waktunya 5 menit. Silakan dipahami pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Dari kita bermain tadi, bermain ke selatan, bermain ke utara itu tadi, apakah anak-anak tadi selalu berada pada satu sisi identitas? Pada semua putarannya, apa kamu cuma di utara saja, apa cuma di selatan saja? Apakah hanya ada pada satu identitas? Tidak, berganti-ganti ya? Ya. Berarti berubah, kadang ke selatan, kadang ke utara, tergantung dengan identitas masing-masing. Yang kedua, apakah anak-anak tadi bertemu dengan teman yang satu identitas pada putaran pertama? Pada putaran kali pertama tadi Budian bertanya apa? Laki-laki atau perempuan? Itu apakah ada temanmu yang sama satu identitas? Ada, betul sekali. Terus
Yoga, ceritakan mengapa itu terjadi. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena apa? Identitas masing-masing anak itu berbeda, betul sekali. Kemudian yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut anak-anak itu paling penting dan berharga buat anak-anak? Coba sekarang siapkan 3 identitas itu yang menunjukkan bahwa itu tuh diri kamu banget. Yang itu tuh kadang orang menyebutkan tiga hal tersebut itu bisa, oh itu mesti Aska, oh itu mesti Dava. Siapkan 3 ya, yang itu menunjukkan identitasmu. Coba sekarang ujian mulai dari Dava. Sebutkan 3 yang menunjukkan identitasmu. Laki-laki, main bola, layangan. Nah, kalau kita bertemu dengan laki-laki main bola, layangan, mesti Dava. Itu ya, berarti ya bisa mengidentifikasi bahwa identitasnya Dava itu laki-laki. Benar ya, laki-laki ya. Terus main bola. Sama apa tadi? Main layang-layang. Aisyah. Perempuan, mie ayam. Perempuan mie ayam berenang. Ingat-ingat ya, itulah Aisyah. Novalia. Nah, di sini ada sebuah video yang menunjukkan bahwa setiap orang itu punya banyak identitas. Kita itu punya banyak identitas. Silakan diperhatikan, dicermati dan dipahami. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, bagus sekali ya. Videonya itu sangat menginspirasi untuk diri kita agar menghargai diri kita sendiri. Jadi kita itu diciptakan itu original, asli diciptakan oleh Allah itu seperti ini. Jadi tidak perlu kita ubah-ubah, tidak perlu insecure, tidak perlu merasa minder kalau ketemu orang lain yang misalnya Budian itu pendek. Budian sekarang tidak perlu minder kalau ketemu orang lain yang lebih tinggi, lebih kurus, lebih cantik. Tidak usah minder. Kamu itu paling cantik bagi dirimu sendiri. Ya, kalau kamu merasa minder itu kamu melihatlah ke belakang. Masih banyak teman-teman kalian itu yang tidak seberuntung kalian. Kadang dia itu tidak beruntung hanya mempunyai 1 tangan, kadang dia tidak mempunyai kaki. Berarti masih beruntung siapa? Masih sempurna siapa? Iya, jadi tidak perlu malu, tidak perlu minder dengan kekurangan yang kita miliki. Paham ya anak-anak ya? Bisa dipahami ya? Kita harus menghargai diri kita sendiri. Jadi dari video tadi itu kita bisa menyerap, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang. Contohnya di lingkungan sekolah kita, tetapi berbeda identitas
standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi yang namanya cantik itu harus seperti Amanda Manopo. Tidak, itu salah besar. Cantik itu ya Raisya, ya Tera, ya Kesya, ya Novalia, Erina, Gila, Salsa, Budian, Sekar, Zahra, Kaila, itu semuanya cantik. Yang laki-laki itu semuanya juga ganteng. Yang ganteng itu tidak harus seperti BTS. Tidak, semuanya itu ganteng. Ya, semuanya itu ganteng, semuanya itu cantik. Perempuan ya cantik, kalau laki-laki ya ganteng. Gitu ya anak-anak ya. Paham ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, oke biar enggak ngantuk. Nah, ini tadi kita sudah melihat. Nah, ini ya, yang ketiga itu adalah welas asih. Apa tadi welas asih tadi? Menyayangi diri sendiri. Ya, namanya self compassion. Jadi kita itu harus berlatih mencintai diri kita sendiri. Yuk kita peluk diri kita sendiri yuk. Kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri karena diri kita sudah sanggup, sudah mau diajak berlelah-lelahan, sudah mau diajak bersusah-susah. Kan kalian itu jarang kan? Setiap hari apakah kalian sudah berterima kasih dengan diri kalian sendiri? Belum. Nah itu, mulai sekarang itu mulailah berterima kasih dengan diri kalian. Setiap mau berangkat sekolah, dirinya itu diberi semangat. Terima kasih badanku, kamu hari ini harus semangat, kamu hari ini harus kuat, kamu hari ini harus bisa membanggakan. Nanti kalau mau tidur ya disemangati lagi, berterima kasih lagi. Terima kasih badanku, kamu hari ini sudah hebat, sudah mau aku ajak sekolah, belajar. Gitu ya. Mulailah. Selanjutnya, untuk mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, coba sekarang ungkapkan rasa terima kasih kalian terhadap diri kalian pada secuil kertas ucapan terima kasih kepada dirimu sendiri. Silakan ucapkan terima kasih pada diri kalian masing-masing, ungkapkan pada kertas ini. Kalau sudah, di belakangnya silakan diberi isolasi. Nih ditempel isolasi sekalian di belakangnya, nanti ditempelkan di sini. Di sini, silakan ditempel di sini. Dan sudah selesai, silakan tempelkan ungkapanmu di sini. Itu dikletek, ya. Jatuh. Yang mengungkapkan rasa terima kasih pada diri kalian pada kertas tadi. Dan jangan lupa itu dipraktekkan setiap hari ketika kita pagi bangun tidur dan mau tidur. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri. Nah, sekarang pada aplikasi galeri diri, buatlah galeri diri dalam bentuk biodata. Di sini ada kertas lagi yang akan kalian tulisin tentang diriku. Tuliskan identitasmu yang menggambarkan bahwa itu diri kalian. Jadi tidak perlu sama dengan teman kalian. Jabarkan siapakah dirimu di kertas ini. Boleh sebanyak-banyaknya. Boleh kesukaan